Melanjutkan part sebelumnya, yang dimana Levi telah melepas stigma miliknya dan bersiap melawan Kaiser di pertarungan 1 versus 1, terlihat Levi telah bersiap dengan ilmu pedang kroidnya. Dengan cepat Levi langsung melesat ke arah Kaiser dan langsung mengayunkan pedangnya. Seketika sambaran petir muncul setelah kedua kekuatan iter beradu. Akan tetapi pertahanan milik Kaiser tidak bisa dianggap remeh. Karena meski Levi telah melepaskan satu ayunan kuat, namun pertahanan Kaiser masih mampu menahannya. Melihat itu, Levi langsung bersiap melakukan serangan keduanya. Sambil memfokuskan aliran iter di tangan kanannya, Levi bergumam, visi keluarga Kroid, stigma rumit yang hanya bisa diukir oleh anggota keluarga, dengan cepat mengedarkan iter melampaui tingkat yang dapat ditangani oleh tubuh manusia biasa, dan melepaskan dengan satu serangan, dan terlihat satu ayunan pedang saja mampu membuat sebuah aliran petir yang mengarah ke langit. Saking kuatnya serangan itu mampu menciptakan sebuah ledakan yang sangat kuat. Bahkan getaran dari ledakan itu bisa terasa sampai ke ruang penjara bawah tanah istana. Sang pangeran langsung tersadar setelah merasakan getaran yang begitu kuat. Setelah tersadar, sang pangeran bertanya sebenarnya apa yang telah terjadi di tempat itu. Sambil melangkah keluar, sang pangeran baru ingat kalau dia di penjara bersama Emma. Lalu sang pangeran begitu terkejut melihat para penjaga berlari dengan tergesa-gesa menuju atap istana. Karena mereka mengira kalau ada yang menyerang kerajaan. Jelas sang pangeran yang mendengar itu mengira kalau Serir adalah dalang dari penyerangan ini. Lalu Sin kembali ke pertarungan Levi. Kaiser memberitahu kalau perisai raksasa memanfaatkan polaritas iter dengan menarik energi lawan dan membuangnya ke tanah. Akan tetapi perisai miliknya telah rusak, dan ia juga mengakui kalau kekuatan penghancur Levi begitu menakutkan. Jika satu serangan lagi berhasil, perisaiku pasti akan hancur. Tapi, mengumpulkan semua iter dan menggunakan kekuatan suci, artinya tubuhmu tidak bisa menahan sambaran petir Kroid berturut-turut. Jelas Levi tak bisa menyangkal perkataan Kaiser. Setelah mengetahui itu, Kaiser langsung berlari ke arah Levi, dan mencoba menyerang Levi, karena ia menyadari kalau Levi sudah tidak bisa menggunakan iter. Lalu Kaiser melanjutkan, kau harus tahu, untuk mengalahkan seorang kesatria yang menggunakan iter, dalam pertarungan iter, kau juga harus menjadi seorang kesatria yang ahli dalam menangani iter. Terlihat Kaiser terus-menerus melakukan serangan beruntun ke arah Levi. Karena lengah, perisai milik Kaiser berhasil mengenai Levi. Dengan cepat Levi langsung menjaga jarak dari Kaiser. Lalu Kaiser bertanya, kau pikir berapa lama waktu yang dibutuhkan agar tanganmu sembuh? Apakah beberapa detik atau beberapa menit? Bisakah kau bertahan dari seranganku selama itu? Meski jika kau mampu bertahan, apa kau berpikir bisa menembus pertahananku dengan seranganmu itu? Menyerahlah dan aku akan mengampunimu, ucap Kaiser kepada Levi. Akan tetapi, Levi menolak mentah-mentah permintaan dari Kaiser. Kaiser yang mendengar penolakan itu bertanya, apakah Levi ingin menjadi seorang pahlawan? Levi langsung menyangkal perkataan Kaiser. Ia juga merasa kalau Kaiser tidak akan mengerti tentang Levi. Levi mengungkapkan kalau dia melakukan ini semua hanya untuk bertahan hidup. Kaiser yang mendengarnya mengira kalau Levi sedang mengejeknya. Ia juga mengatakan kalau mereka akan segera tahu akhir dari pertarungan ini. Levi yang mendengar itu bergumam, dia benar, dalam pertarungan pedang, iter memberikan dampak yang berbeda soal kekuatan. Selama penggunaan kekuatan Marcella, aku tidak bisa memblok serangannya. Tetapi jika aku beralih menggunakan iter, aku tidak bisa menyembuhkan tanganku. Sambil berlari ke arah Kaiser, Levi melanjutkan, jika tanganku belum sepenuhnya sembuh, aku tidak akan bisa menggunakan teknik pedang Kroid. Perisai itu tidak bisa ditembus kecuali aku menggunakan ilmu pedang Kroid. Meskipun melawan teknik pedang terkuat, tidak ada jaminan jika ilmu pedang Kroid bisa menembusnya dengan sekali serang. Dengan kuat Levi mengayunkan pedangnya yang telah dilapisi iter, namun dengan mudah serangan itu masih bisa diatasi oleh Kaiser. Lalu Kaiser mengatakan, pada akhirnya kau memilih untuk menggunakan iter dibandingkan memulihkan tanganmu. Bagaimanapun juga, iter biasa tidak bisa menembus pertahananku. Lalu tiba-tiba saja Levi mencengkeram perisai Kaiser. Sambil tersenyum Levi mengatakan, kau benar, aku menyerah untuk menembusnya. Lalu Levi teringat kembali dengan perkataan dari Guilford. Di saat itu Guilford menyuruh Levi untuk memperhatikan Bella. Guilford memberitahu tentang cara dia menggunakan iter dengan hati-hati, khususnya ketika menggunakan senjata. Guilford menjelaskan kalau ini adalah metode dasar. Jika Levi menggunakan iter sebelum mencapai musuh, maka senjata itu akan langsung hancur sebelum Levi dapat menggunakannya, dan ini adalah metode yang didasarkan pada keterpaksaan, dan ternyata benar. Perisai milik Kaiser langsung hancur setelah Levi menyentuhnya. Tentu saja Kaiser begitu terkejut melihat Levi mampu menghancurkan perisai miliknya dengan sangat mudah.
Secara mengejutkan Levi langsung melempar senjata miliknya, dan rupanya Levi berniat melawan Kaiser dengan tangan kosong. Levi juga bertanya apakah sekarang mereka sudah adil. Akan tetapi, Kaiser tidak menanggapi ocehan dari Levi dan langsung mengayunkan pedangnya, namun dengan teknik boxing Levi berhasil menghindarinya. Dengan nada yang begitu marah Kaiser bertanya kepada Levi, bagaimana Levi bisa menghancurkan perisai miliknya tanpa melakukan serangan. Levi langsung meninju perut Kaiser sambil mengatakan, itu sedikit sulit untuk dijelaskan, dan secara perlahan Levi mengalirkan iter di kepalan tangannya. Singkatnya, itu adalah teknik dari masterku. Dan seketika sebuah ledakan pun terjadi yang langsung menghancurkan baju zirah milik Kaiser. Jelas Kaiser begitu terkejut karena Levi masih memiliki teknik lain. Tidak sampai di situ, Levi langsung melancarkan serangan keduanya yang tepat mengenai wajah Kaiser. Seketika tubuh Kaiser langsung terpental dan menghancurkan bangunan yang berada di sana. Lalu Levi menghampiri senjatanya, dan langsung mengangkat pedangnya. Melihat Kaiser yang sudah kelelahan, Levi langsung berlari ke arahnya. Di saat itu juga Kaiser bergumam, sial, apa yang baru saja terjadi? Menghancurkan senjata dengan tangan kosong, ini seperti menyaksikan kesatria Templar yang legendaris. Dan terlihat Levi telah mengangkat pedangnya tinggi-tinggi bermaksud mengakhiri pertarungannya. Dengan tatapan yang begitu buas, Levi langsung mengayunkan pedangnya dengan sangat kuat. Di tempat lain, Josephine yang menyaksikan pertarungan Levi mengatakan, semakin dilihat, dia jadi semakin menarik. Stigma dari ilmu pedang Kroit, dan kekuatan pemulihan sementara dari Dewi Suci Marcella. Tadinya kukira dia akan menggunakan kekuatan raum di kondisi seperti itu. Sepertinya Kaiser atau sekelas dengannya tidak akan cukup. Atau mungkin, seperti dia menggunakan petir Kroit tadi. Apakah itu ada batasannya? Baiklah, itu tidak masalah. Seorang kesatria dengan menggunakan kekuatan dewa, dan tidak hanya menggunakan satu kekuatan dewa saja, cukup menarik melihat dirinya saja yang hanya sendirian. Mungkin, dia mungkin bisa menjadi bantuan besar untukku. Aku bisa saja membunuhnya di sini. Tapi, kupikir, aku akan membuat dia menjadi milikku. Dia tidak akan bisa menolak. Selama dia seorang manusia, dia pasti memiliki hasrat. Lalu Sin berpindah ke perpustakaan. Di dalam perpustakaan salah satu warga memberitahu Serir kalau ada seseorang yang mencarinya di depan perpustakaan. Dia memberitahu ciri-ciri dari orang itu, yang dimana ternyata orang yang mencari Serir adalah Emma. Jelas Serir begitu kaget dan langsung menghampiri Emma. Serir begitu senang melihat Emma masih hidup. Tidak lupa Serir juga menanyakan keberadaan Levi, karena sebelumnya Levi pergi untuk mencari Emma. Lalu Emma memberitahu kalau Levi telah diserang Josephine. Tanpa pikir panjang Emma langsung meraih tangan Serir dan membawanya pergi menjauh dari kerajaan Setria. Ia juga memberitahu kalau rencana mereka telah gagal. Ditambah lagi sang Jenderal Kaiser tidak mengakui sang pangeran. Ia juga memberitahu kalau Levi telah menyelamatkan hidupnya. Setelah mendengar itu Serir langsung menolak untuk pergi. Ia juga meminta Emma untuk tenang dan menceritakan semuanya. Ditambah lagi ia juga tidak bisa meninggalkan orang-orang di sana. Dengan kesal Emma bertanya memangnya apa yang bisa dilakukan Serir sekarang. Ia juga memberitahu kalau Emma adalah satu-satunya pejuang yang dimiliki Serir. Emma juga menjelaskan jika seorang putri tidak memiliki kekuatan militer, lantas bagaimana cara mereka untuk berperang. Karena itu Emma meminta Serir untuk mendengarkannya dan mencari tempat yang aman. Jelas orang-orang yang mendengar itu bertanya apakah Serir akan pergi meninggalkan mereka semua. Serir yang mendengar itu langsung menghampiri mereka. Serir meminta mereka semua untuk tidak khawatir karena dia tidak akan meninggalkan orang-orangnya. Namun kedua orang itu menjawab kalau tadi mereka mendengar Emma mengatakan kalau sudah tidak ada lagi yang bisa berjuang. Serir langsung membenarkan semuanya kalau dia sudah kehilangan bala bantuan yang telah direncanakan. Namun Serir memberitahu kalau itu bukan alasan yang tepat untuk pergi dari sana tanpa berjuang. Lalu Serir memberitahu kalau sekarang mereka tidak bisa mundur. Ia juga memiliki sebuah permintaan yang cukup sulit. Lalu Serir meminta tolong kepada mereka semua untuk percaya kepadanya dan mengikutinya. Jelas, Emma begitu terkejut melihat perubahan dari sikap Serir. Karena ia tahu betul kalau Serir adalah orang yang tidak akan bertindak tanpa bantuan orang lain. Lalu Serir memberitahu Emma kalau dia percaya Levi tidak akan menyerah melawan Josephine. Serir percaya kalau dia bisa bertemu kembali dengan Levi. Karena itu, Serir akan mengerahkan semua kemampuannya untuk membantu Levi. Jelas Emma begitu kaget dengan Serir dan bertanya sebenarnya apa yang membuat Serir berubah. Lalu Sin kembali ke pertarungan Levi. Terlihat seseorang telah mengganggu duel mereka. Dengan marah Levi bertanya mengapa orang itu tiba-tiba saja datang dan menghalangi duelnya. Ia juga meminta orang itu untuk menyingkir jika tidak ingin mati.
dan rupanya dia adalah sang pangeran. Sang pangeran bertanya apakah Levi adalah salah satu kesatria yang dikirim Sherir. Ia juga meminta Levi untuk mendengarkannya. Sang pangeran memberitahu kalau Josephine bukanlah seorang manusia, karena sebelumnya Josephine memberi sebuah sihir yang aneh kepada dirinya. Lalu Levi memberitahu kalau dia sudah tahu kalau Josephine adalah iblis. Jelas sang pangeran begitu terkejut setelah Levi mengatakan itu. Namun setelah apa yang terjadi sang pangeran berpikir kalau itu masuk akal. Sang pangeran juga memberitahu kalau sebelumnya ia telah terkena sihir darinya. Layaknya sebuah mimpi, semua tindakan sang pangeran menjadi berlawanan dengan apa yang dia inginkan. Karena itu sang pangeran meminta tolong kepada Levi untuk menyarungkan pedangnya. Ia juga memberitahu kalau sang jenderal sedang dalam pengaruh Josephine. Jelas Kaisar langsung menundukkan kepalanya setelah sang pangeran mengatakan itu. Lalu Kaisar mulai tersenyum sambil mengatakan apakah dirinya terkena sihir. Kaisar juga memberitahu kalau dia sama sekali tidak terkena sihir Josephine, karena ia merasa kalau pikirannya masih jernih. Ia juga mengaku kalau dia tidak mengakui sang pangeran dan lebih memilih mengikuti Josephine. Semua itu murni atas keinginannya sendiri. Tentu saja sang pangeran begitu kaget setelah Kaisar memberitahunya. Kaisar juga menyadari kalau kesatria sepertinya hanya dianggap alat. Karena itu menurut Kaisar sebuah alat tidak perlu memikirkan tentang keadilan, dan selama ini ia akan selalu mengikuti perintah yang diberikan. Meski perintah itu dapat merenggut nyawanya, Levi langsung menyimpan senjatanya kembali setelah mendengar itu. Lalu Levi bertanya apakah Kaisar lebih nyaman menjadi sebuah boneka. Kaisar yang mendengar itu menjawab, kalau Levi bisa bebas berbicara seperti itu karena Levi tidak tahu apa-apa tentang seorang kesatria istana. Lalu Levi mengatakan, tidak peduli seberapa berusahanya kau untuk keadilan, tindakan sang pangeran tidak lebih dari sekedar pemberontak yang mengganggu negara ini. Kalau begitu, bagaimana jika sang pangeran dan sang putri di sini, setelah menjadi raja dan ratu, apa kalian akan menolak Josephine? Sambil berjalan pergi Levi bertanya kepada Kaisar, sebagai alat pasti akan memberikan jawabannya sekarang kan, kau tidak menarik, aku akan bernegosiasi langsung dengan Josephine, jika kau ingin menghentikanku, kemarilah. Lalu Levi memeriksa status bar miliknya, dan ternyata sisa waktu Levi hanya 400 jam saja, meskipun ia sudah kehilangan banyak waktu karena pertarungan sebelumnya, namun ia tidak bisa mundur di sini. Ia juga memikirkan cara agar dia dapat bertarung tanpa membunuh kesatria istana. Meski begitu Levi tidak mau ambil pusing, yang dia pikirkan sekarang hanyalah bernegosiasi dengan Josephine, karena dia sudah tidak punya banyak waktu. Lalu sang pangeran bertanya kembali, mengapa Kaisar menolak keadilan? Karena yang sang pangeran tahu kalau Kaisar adalah salah satu dari kesatria suci. Lalu Kaisar menjawab kalau dia bukanlah seorang pahlawan atau semacamnya. Ia juga menceritakan kalau perang suci hanyalah pembantaian sepihak. Ia juga memberitahu kalau dia tidak bisa menceritakan semuanya, karena pasti akan menjadi cerita yang panjang. Namun Kaisar ingin sang pangeran memahami, kalau yang terlibat dalam perang suci bukanlah seorang pahlawan, namun para pendosa, ucap Kaisar, dan terlihat Levi telah sampai di depan gerbang masuk istana. Terlihat juga para penjaga telah siap menghadang Levi. Levi yang melihat puluhan kesatria di depannya mengatakan kalau sepertinya dia tidak tersesat. Semua kesatria langsung berlari ke arah Levi. Levi yang melihat itu langsung mengalirkan petir kroid di tangan kanannya. Dengan kuat Levi langsung memukul tanah yang membuat sambaran petir kroid langsung menyebar di sekitarnya. Di dalam istana, sang raja bertanya-tanya mengapa di luar sangat ribut. Josephine tak menyangka kalau Levi bisa datang secepat itu. Jelas sang raja bertanya sebenarnya siapa yang Josephine maksud. Dengan santai Josephine menjawab, dia adalah tamu yang kuundang, dan pria terkuat dengan kekuatan tak biasa. Lalu Josephine menghasut sang raja, kalau Levi adalah salah satu pria yang menentangnya. Sang raja langsung tersentak setelah mendengar itu. Dengan sangat marah sang raja memberitahu kalau dia akan menghukum Levi karena telah berani menghina Josephine. Tanpa pikir panjang sang raja langsung mengambil senjatanya berniat membunuh Levi. Levi hanya menghela nafas melihat tingkah laku sang raja, lalu memukul perut sang raja dengan sangat kuat, yang membuat sang raja langsung diare. Levi juga bertanya apakah menurut Josephine permainan ini sangat lucu. Lalu Josephine menjawab, apakah seburuk itu? Padahal aku sudah bekerja keras loh. Sambil tersenyum manis Josephine melanjutkan, ngomong-ngomong, aku sangat terkejut kau mengalahkan Kaisar seperti itu. Tapi aku penasaran, mengapa kau tidak menggunakan raung? Akan tetapi sebelum Josephine menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba saja Levi sudah berada di depannya sambil melemparkan satu serangan kuat. Akan tetapi Josephine mampu menahan serangan Levi hanya dengan satu tangannya. Tentu saja Levi begitu terkejut melihat Josephine mampu menahan serangannya. Setelah itu Josephine langsung mencekik leher Levi, lalu ia mengeluarkan iter miliknya sambil mengatakan, tak lama lagi,
kau akan mengucapkannya dengan kata-katamu sendiri. Secara perlahan iter milik Josephine mulai melahap Levi. Oh ya, bagaimana kalau kita saling mengenal terlebih dahulu? Seorang kesatria dengan kekuatan dewa, apa yang kau inginkan? Kekayaan, ketenaran, kekuatan, apapun itu, munculkan keinginan terdalammu, ucap Josephine. Oke cuy, cukup sekian dulu. Akhirnya Levi telah berhadapan langsung dengan sang Ratu Josephine. Tapi kayaknya Josephine gak bakalan membunuh Levi. Karena dari ucapannya sudah bisa ditebak kalau Josephine sangat tertarik kepada Levi, makanya dia berniat membuat Levi menjadi budaknya. Ya tapi kayaknya sihir Josephine gak akan mempan. Karena seperti yang kita tahu kalau di dalam kesadaran Levi terdapat beberapa dewa yang kuat, kita nantikan saja di video selanjutnya. Oh iya, seperti biasa Mimin gak pernah lupa berterima kasih kepada kalian yang selalu support Mimin. Mimin doakan agar kalian dan keluarga sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke Mimin pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.